Nah, baiklah kita akan segera mulai. Pembahasannya masih meneruskan pembahasan kita pada minggu yang lalu, yaitu pewarisan berdasarkan surat wasiat. Ya, hari ini kita akan menghitung latihan soalnya. Oh, bukan menghitung latihan soalnya. Hari ini kita akan membahas latihan soal yang sudah saya berikan pada minggu yang lalu. Nah, sebelum itu mari kita melihat dulu, mengingat ulang bahwa kalau kita bicara tentang pewarisan, itu kan bisa dua. Bisa yang didasarkan pada penghitungan warisannya didasarkan pada ketentuan undang-undang atau kita kenal dengan ad intestato. Kemudian yang kedua, pewarisan itu diterima seseorang atas dasar testamen atau atas dasar surat wasiat. Nah, oleh karena itu, untuk menentukan siapa sih kemudian yang jadi ahli waris, harus ingat apakah ada pewarisan yang ditentukan dia jadi ahli waris karena ketentuan undang-undang, atau yang kedua, dia jadi ahli waris karena ada testamen, karena ada surat wasiat. Nah, semuanya, baik yang ahli waris karena kedudukannya berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga yang berdasarkan surat wasiat, mereka sama-sama berkedudukan sebagai ahli waris. Nah, kemudian minggu lalu sudah kita lihat juga di 874 BW itu yang menyatakan bahwa segala harta peninggalan dari si pewaris, dari orang yang meninggal dunia, itu menjadi miliknya sekalian ahli warisnya gitu. Nah, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah. Nah, kita sudah lihat di minggu yang lalu bahwa karena ada kata sekedar terhadap itu tidak diambilnya, berarti yang didahulukan pertama adalah surat wasiatnya. Sehingga ketika ada surat wasiat, kita harus memikirkan dulu apakah surat wasiat ini mungkin untuk dipenuhi atau tidak mungkin untuk dipenuhi. Atau dengan kata lain, apakah surat wasiatnya bisa dijalankan atau tidak bisa dijalankan. Nah, minggu lalu kita juga sudah lihat kalau surat wasiat itu merupakan akta pernyataan kehendak dari si orang yang meninggal dunia. Karena dia adalah pernyataan orang yang meninggal dunia, yang membuat tentu saja adalah orang yang meninggal dunia tersebut. Atau kita katakan kedudukannya sebagai pewaris. Nah, kalau pewarisnya ini yang nanti berkedudukan sebagai pewaris, dia masih hidup, kemudian di masa hidupnya dia ingin merubah surat wasiat yang sudah dibuatnya, boleh atau enggak? Jawabannya boleh. Minggu lalu sudah kita bahas di panjang lebar ya. Nah, jawabannya boleh. Surat wasiatnya boleh dirubah gitu oleh si pewaris itu sendiri. Nah, kemudian kita sampai ke minggu lalu kita sudah membahas mengenai legitim porsi atau bagian mutlak. Nah, Anda boleh cek lagi di 913 BW gitu mengenai legitim porsi atau bagian mutlak. Legitim porsi atau bagian mutlak itu merupakan bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus. Jadi dari sini Anda sudah tahu dulu kalau kita bicara legitim porsi atau LP itu adalah bagian mutlak, bagian yang nggak boleh diutak-atik, bagian yang harus diberikan, dikatakan demikian. Bagian yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah. Nah, dengan demikian Anda tahu tidak semua ahli waris itu bakal punya LP. Tidak semua ahli waris itu bakal punya legitim porsi. Hanya ahli waris yang apa tadi? Dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah. Itu yang punya LP. Nah, ahli waris yang punya LP ini disebut ahli waris legitimaris. Ahli waris yang punya legitim porsi. Ahli waris yang bisa menuntut bagian mutlak. Jadi ahli warisnya disebut ahli waris legitimaris. Nah, sekarang saya tanya, kalau misalnya saya gambar seperti ini, apakah kelihatan di tempat Anda? Kelihatan nggak di tempat Anda? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, kalau gambarnya seperti ini, Anda membacanya A menikah dengan B, kemudian punya anak C, D, dan E. Kemudian A-nya meninggal dunia, dia berkedudukan sebagai pewaris. Nah, kalau gambarnya seperti ini, ketika A meninggal dunia, kemudian A ini, si pewaris ini, dia memberikan hartanya kepada si Z misalnya. Z ini jadi ahli waris berdasarkan surat wasiat.
Nah, kalau gambarnya seperti ini, saya tanya ke Anda, siapakah yang menjadi ahli waris legitimaris? Ahli waris legitimarisnya siapa? C, D, dan E. Oke, terima kasih Niki. Ahli waris legitimarisnya hanya C, D, dan E. Ingat tadi ahli waris legitimaris itu ahli waris yang punya legitim porsi, yang punya bagian mutlak. Siapa? Hanya C, D, dan E. Kalau misalnya A memberikan 100% kepada Z, B, C, D, E nggak dapat apa-apa karena 100% hartanya menurut Ani dalam surat wasiatnya semua dikasih ke Z. Nah, lalu padahal Anda tahu kalau misalnya kita bicara pewarisan ab intestato, siapa yang jadi ahli warisnya? B, C, D, dan E. Karena apa? Karena mereka golongan 1. Oke. Nah, tapi karena ada surat wasiat dikasihkan ke muakhir Z, maka B, C, dan E, B, C, D, E itu jadi apakah mereka masih tetap terima warisan atau enggak gitu. Nah, kalau mereka keberatan dikasihkan ke Z semua, yang bisa menuntut LP hanya C, D, E. Hanya C, D, dan E. Si B, karena dia bukan ahli waris legitimaris, dia tidak bisa menuntut bagian mutlak. Dia tidak bisa menuntut legitim porsi. Oke, jelas ya sampai di sini. Nah, jadi yang punya legitim porsi, yang berkedudukan sebagai legitimaris adalah pertama itu ahli waris yang dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah. Kemudian yang kedua yang harus Anda ingat adalah mereka yang benar-benar terpanggil sebagai ahli waris ab intestato pada saat waris meninggal dunia. Artinya berarti mereka sudah harus ada duluan. Kalau mereka belum ada, berarti mereka tidak bisa menuntut bagian mutlak. Mereka tidak bisa berkedudukan sebagai ahli waris legitimaris. Misalnya, pada saat meninggal dunia, si F, saat A meninggal dunia, F ini belum lahir. Maka F ini dia tidak punya kedudukan sebagai ahli waris legitimaris. Nah, kemudian tentu saja para ahli waris legitimaris tidak menolak warisan. Kalau menolak warisan ya sudah gitu ya. Kemudian tidak juga termasuk golongan yang tidak cakap untuk mewaris gitu. Waktu dulu sudah kita bahas misalnya mencoba membunuh si pewarisnya, pernah mencoba membunuh pewarisnya misalnya gitu, atau menyebabkan kematian si pewarisnya gitu. Dia nggak bisa terima. Nah, itu hal-hal pokok yang harus Anda ingat ketika kita bicara tentang legitim porsi. Nah, saya mendapat pertanyaan dari Danu ketika minggu lalu selesai mengajar mengenai warisan berdasarkan surat wasiat. Dia bertanya mengenai kapan sih legitim porsi itu dipakai? Kapan toh harus diperhatikan tentang legitim porsi? Nah, dari penjelasan yang tadi itu Anda bisa simpulkan kapan toh LP dipakai. Yang pertama, tentu kalau ada surat wasiat. Tanpa ada surat wasiat, yang ngapain memperhitungkan LP gitu kan? Ngapain memperhitungkan legitim porsi gitu? Nggak relevan, jadi nggak usah diperhitungkan, nggak usah dipikirkan. Yang pertama harus ada surat wasiat. Kemudian yang kedua, karena ada surat wasiat itu, dia ada ahli waris yang seharusnya nih, ahli waris ab intestato yang legitimaris, yang berkedudukan sebagai ahli waris legitimaris, yang merasa keberatan dengan adanya surat wasiat tersebut. Jadi ada surat wasiat, kemudian yang kedua, ahli waris legitimarisnya merasa keberatan dengan surat wasiat tersebut. Nggak setuju dengan surat wasiat tersebut. Baru kita akan hitung LP-nya. Kalau ahli waris legitimarisnya nggak keberatan, setuju saja, ya ngapain kita hitung LP-nya? Langsung saja surat wasiatnya dijalankan, langsung bisa dijalankan gitu. Karena tidak ada keberatan dari ahli waris legitimaris. Nah, jadi kalau kapan sih LP dipakai untuk menghitung, ya harus Anda ingat dulu, harus Anda lihat dulu. Ada nggak surat wasiat? Kalau ada surat wasiat, apakah ahli waris legitimarisnya keberatan atau enggak? Itu yang harus Anda ingat. Kalau dia keberatan, baru mari kita hitung LP-nya. Sehingga di semua soal yang saya berikan, asumsinya adalah ada keberatan dari ahli waris legitimaris.
Mereka keberatan dengan pemberian surat wasiat tersebut. Oleh karena itu, mari kita hitung LP-nya. Nah, oleh karena itu, mari kita pikirkan apakah surat wasiatnya bisa dilaksanakan sebagaimana ketentuan di surat wasiatnya atau bagaimana dong, gitu jadinya. Nah, untuk itu kita akan mulai membahas soal yang pertama. Nah, sebelum kita masuk ke soal yang pertama, mungkin ada yang ingin bertanya terlebih dahulu atau ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Oke, mari kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama itu adalah Tuan siapa namanya? Tuan Sugiman. Tuan Sugiman meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang anak sah bernama Mika. Mari kita kerjakan bersama-sama. Untuk soal yang pertama, ini kita sedang menghitung pewarisan berdasarkan surat wasiat. Salah satu tolong dibacakan soalnya. Salah satu silakan dibacakan soalnya. Tuan Sugiman meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan ahli waris. Ahli warisnya siapakah? Mike, Bu. Oke, ahli warisnya Mika dan Perno. Oke, ahli warisnya Mika dan Perno. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Ingat, si Mika ini adalah ahli waris berdasarkan ketentuan undang-undang. Kemudian Perno ini adalah ahli waris berdasarkan testamen. Nah, kalau di pertanyaannya siapa tuh yang jadi ahli warisnya, Anda harus sebutkan dua-duanya karena mereka sama-sama berkedudukan sebagai ahli waris. Kemudian langkah yang kedua, Anda harus hitung dulu secara ab intestato, itu besarnya warisan berapa. Nah, Anda tahu karena ini adalah golongan 1, 852 BW, maka yang jadi ahli waris siapa? Mika. Harta yang ditinggalkan satu bagian, ahli warisnya satu orang. Berarti hanya untuk satu orang saja, yaitu satu orang ahli waris, yaitu siapa? Mika. Sehingga Mika mendapatkan satu bagian. Kalau menurut ab intestato. Nah, kemudian yang ketiga, ada surat wasiat. Nah, mari kita hitung berapakah bagian mutlaknya si Mika. Nah, kemudian kita cek, jika si pewaris meninggalkan satu orang anak sah, maka bagian mutlaknya adalah setengah dari harta peninggalan. Nah, karena ini dia meninggalkan satu orang anak sah, yaitu Mika, maka LP-nya Mika itu adalah setengah dari harta peninggalan. Harta peninggalannya berapa? Setengah bagian. Satu bagian, maka setengah dikali 1 sama dengan setengah bagian. Sehingga kita tahu LP-nya Mika itu adalah setengah bagian. Dengan demikian bagian mutlaknya Mika, berarti bagian yang harus diberikan kepada Mika itu adalah setengah bagian. Nah, sampai sini kita sudah tahu itu bagian mutlaknya setengah bagian. Kalau begitu, kalau ada setengah bagian yang merupakan bagian mutlak, maka sekarang bisa kita lihat harta bebasnya berarti berapa? Satu bagian dikurangi setengah bagian LP sama dengan harta bebasnya setengah bagian. Harta bebas setengah bagian. Artinya harta bebasnya apa? Harta yang boleh diberikan kepada orang lain. Harta yang boleh diwasiatkan kepada orang lain. Nah, Anda lihat di soalnya, Perno dikasih berapa? Dikasih 3/4. Nah, karena Perno dikasih 3/4, apakah isi surat wasiat bisa dilaksanakan seperti itu? Bisa dilaksanakan seperti ketentuan di surat wasiatnya? Bisa nggak? Dikasihnya 3/4, dan 3/4 ini lebih besar dari LP. LP-nya itu berapa? Setengah. Nah, karena 3/4 ini lebih besar dari LP, maka nggak bisa dikasih semuanya.
Yang bisa diberikan hanya tadi maksimal, bisa diberikan hanya maksimal setengah bagian, yaitu sebesar harta bebasnya. Sehingga sampai di sini kemudian Anda sudah bisa tahu berapakah besar masing-masing, besar harta warisan masing-masing. Berarti Anda sudah tahu. Ingat, Perno dikasih dulu karena dia dapatnya karena wasiat. Perno setengah bagian, kemudian Mike juga dapat setengah bagian. Nah, ini untuk soal yang pertama. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, mari kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, ini namanya Tuan Budi. Tuan Budi meninggal dunia, kemudian dia punya 3 orang ahli waris, yaitu Mike, Mira, dan Mon. Ketambahan 1 karena dia bikin surat wasiat, yaitu Perno. Dia kasih ke Perno berapa bagian? Dia kasih ke Perno berapa bagian? 3/4. 3/4 bagian juga dia kasih ke Perno gitu. Nah, sekarang mari kita lihat ahli waris. Ini kan langkah pertama, ahli warisnya siapa? Kemudian langkah kedua, hitung ab intestatonya. Ab intestatonya ini untuk berapa orang? 3. Yaitu Mike, Mira, dan Mona. Jadi berdasarkan ab intestato, Mike itu akan terima 1 bagian dibagi 3 orang. Sama dengan Mike akan menerima 1/3. Mira juga akan terima 1/3. Kemudian Mona juga akan terima 1/3. Jadi secara ab intestato mereka akan terima 1/3 bagian. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ketentuannya kalau yang ditinggalkan itu 3 orang anak. Mike, Mira, sama Mona. Mereka keberatan kalau 3/4 bagian dikasih ke Perno. Nah, oleh karena itu Anda harus menghitung berapa sih sebenarnya bagian mutlaknya Mike, Mira, dan Mona. Berapa sih yang bisa dituntut oleh mereka? Berapa sih yang nggak boleh dikasihkan ke Perno? Berapa bagian? Nah, jadi Anda hitung dulu kalau menurut ab intestato mereka terima berapa. Kemudian selanjutnya Anda hitung LP-nya, legitim porsinya. Nah, LP-nya Anda lihat ketentuannya. Jika yang ditinggalkan 3 orang anak sah atau lebih, maka bagian mutlaknya adalah masing-masing 3/4 bagian dari apa yang seharusnya diwarisi oleh mereka dalam pewarisan. Masing-masing 3/4. Jadi bukan totalnya 3/4 dari harta peninggalan, tapi 3/4 dari yang seharusnya mereka terima. Jadi LP-nya Mike sama dengan 3/4 dari yang seharusnya mereka terima berapa? 1/3. Sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 1/4, Bu. Sama dengan 1/4. Sama dengan 1/4. Dicoret ya. Kemudian LP-nya Mira sama juga 1/4. Dia juga 3/4 dari bagian yang seharusnya dia terima. Nah, sehingga sampai di sini Anda bisa tahu total LP-nya ada berapa? 3/4. Total LP ada 3/4. Kalau Anda sudah tahu totalnya LP ini, LP-nya ada 3/4, maka yang berikutnya Anda bisa menghitung bagian bebas atau harta bebasnya. Harta bebasnya berarti tinggal 1 bagian dikurangi jumlah LP 3/4 LP total LP, sehingga harta bebasnya tinggal 1/4 bagian. Karena harta bebasnya tinggal 1/4 bagian, maka maksimal yang bisa diberikan itu hanya 1/4 bagian. Yang 3/4 lagi nggak bisa dong. Kenapa nggak bisa? Karena itu adalah bagian mutlak. Karena itu adalah bagiannya si ahli waris legitimaris, yaitu Mike, kemudian Mira, dan Mona. Nggak bisa diapa-apain, harus dikasih ke Mike
Mira, dan Mona. Nah, sehingga yang dikasihkan ke mana siapa namanya Perno hanya bisa 1/4 bagian. Ini kalau nomor 5 nih. Apakah bisa diberikan? Nggak bisa. Maksimal hanya 1/4. Nah, sehingga yang di sini nomor 6 Anda bisa menghitung masing-masing terima berapa. Maka Anda bisa bilang Perno maksimal 1/4. Jadi Perno dapat 1/4. Kemudian Mira dia dapat 1/4. Lalu Mona dia dapat 1/4. Mika juga 1/4 tentunya. Sehingga total 1 bagian. Oke, ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang bertanya lagi, Danu sama Yohana sudah ya, ada yang nambah lagi. Ya, kita akan lanjut ke pertanyaan yang saya kasih ke Anda. Jadi tolong ditulis, nanti saya berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan. Soalnya sama saja supaya sederhana. Tuan Budi meninggal dunia. Kemudian pada saat dia meninggal dunia, dia meninggalkan 2 orang anak, yaitu Mika dan Mira. Jadi Tuan Budi meninggal dunia, dia meninggalkan 2 orang anak, yaitu Mika dan Mira. Nah, selain itu Tuan Budi meninggalkan surat wasiat. Dalam surat wasiatnya dia meninggalkan harta kekayaan kepada pembantunya yang bernama Perno sebesar 1/8 bagian. Jadi Tuan Budi meninggal dunia, yang ditinggalkan 2 orang anak, namanya Mika dan Mira. Nah, selain itu dia punya surat wasiat, di surat wasiatnya dia meninggalkan harta ke pembantunya yang bernama Perno. Pertanyaannya sama, bisa dilaksanakankah surat wasiatnya itu, kemudian yang B berapa besaran masing-masing. Nah, asumsinya Mika dan Mira mereka berkeberatan dengan adanya surat wasiat itu, sehingga meminta Anda untuk menghitungkan LP-nya berapa sih, apakah menyalahi LP atau enggak sih surat wasiatnya itu. Oke. Silahkan dikerjakan 5 menit ya. Setelah 5 menit nanti kita akan bahas bersama. Oke, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Saya senang Anda banyak bertanya, berarti Anda punya ketertarikan lah gitu. Setidaknya pengen tahu seperti apa gitu. Nah, tapi harus diingat ya, sekali lagi, saya bukan sumber ilmu pengetahuan, saya bukan sumber dari pengetahuan mengenai hukum waris. Saya mengantarkan Anda, saya membimbing Anda untuk belajar mengenai hukum waris. Oleh karena itu, selepas dari kelas ini, silakan baca-baca lagi, latihan soal lagi. Kalau Anda menemukan misalnya, bisa jadi saya keliru memahami menurut Anda, gitu. Anda bisa tanya ke saya, kita bisa mendiskusikan. Minggu depan kita masih ketemu untuk 1 kali pertemuan lagi. Nah, itu adalah jadwal tes akhir semester, tapi karena saya pernah kosong 1 kali, jadi saya akan pakai 1 kali itu di awal untuk review, untuk refleksi dulu. Selama 1 semester ini kita belajar apa sih gitu. Supaya nggak lepas dulu pernah belajar ini gitu, gambaran utuhnya jadi seperti apa di kelas praktik hukum waris bersama saya kali ini. Gitu. Nah, itu akan mengawali pertemuan kita pada minggu depan. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan dengan tes akhir semester. Demikian ya. Nah, untuk materi tes akhir semesternya hanya mulai setelah TTS ke sini. Silahkan cek di Flexible Learning untuk topik-topiknya. Demikian pertemuan untuk hari ini. Apakah sekali lagi ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau bertanya sebelum kita akhiri? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat sore. Sore, Bu. Selamat sore, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, saya akhiri ya.